Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan coba memaparkan tentang laba per saham atau earning per share atau LPS atau EPS yang biasanya ini mengikuti dari saham itu sendiri. Nah, ini ada kaitannya dengan pembahasan kita yang kemarin, yaitu tentang sekuritas dilutif, di mana yang namanya sekuritas dilutif itu pasti ada konversi antara sekuritas sebelumnya dengan saham biasa, yang berarti nanti akan menyebabkan penambahan saham biasa. Nanti kita akan bedakan LPS ini. Nah, ini bedanya. Ada struktur modal sederhana dan ada struktur modal kompleks. Nah, yang pasti struktur modal sederhana itu kaitannya dengan modal saham yang tanpa convertible, tanpa dilutif. Sementara struktur modal kompleks itu ketika memang kita punya yang namanya sekuritas dilutif yang belum dikonversi, sehingga EPS kita akan berubah ketika sekuritas tersebut dikonversi atau tidak. Nah, ini ya. Jadi EPS itu adalah net income preferred difference. Jadi penghasilan bersih, laba bersih dikurangi dividen saham preferen, karena dividen saham preferen itu merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk melunasi, dibagi rata-rata saham yang beredar. Nah, itu adalah EPS dasarnya. Nah, kalau EPS dilusi itu dikurangi dengan efek dari convertible securities yang tadi, sama impact dari opsi, waran, dan sekuritas lainnya. LPS dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam satu periode. Jadi EPS itu bisa jadi minus kalau kita punyanya rugi, bukan laba. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar adalah mengalihkan jumlah saham yang beredar selama jangka waktu tertentu dengan faktor pembobot waktu. Faktor pembobot waktu adalah jumlah hari beredarnya sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam suatu periode. Biasanya kita pakainya bulan, jadi per 12. Tapi kalaupun mau pakai hari ya boleh, kita baginya 360. Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar, kasus dividen saham dan pemecahan saham, apabila dalam suatu periode ada perubahan jumlah saham beredar yang tidak mengubah sumber daya, selain peristiwa konversi efek berpotensi saham biasa, maka jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama satu periode dan untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan. Jadi misalnya, kalau kita melakukan dividen saham di bulan Maret, misalnya di awal Januari kita punya saldo 1000 saham. Ternyata di Maret kita punya dividen saham 20%, yang berarti kita akan mengeluarkan saham kembali senilai 200 lembar saham tanpa memperoleh tambahan modal. Jadi karena kita dividen saham, maka 200 lembar saham yang kita berikan itu kita nggak dapat uang, kita nggak dapat aset lainnya. Maka kita harus sesuaikan dari tanggal 1 Januari. Atau bisa jadi kita melakukan stock split atau pemecahan saham. Jadi kalau misalnya ada stock split 1 jadi 2, kalau di awal Januari kita punya 1000 saham, kemudian di bulan Mei kita ada stock split yang berarti nambah 1000 jadi 2000, maka 1000 yang tambahannya tadi kita keluarkan tapi kita nggak dapat aset. Makanya kita harus menyesuaikan saldo awal kita jadi 2 kali lipatnya, karena dari 1000 jadi 2000. Nanti kita kasih contohnya biar lebih mudah. Nah, ini adalah contoh awal. Mungkin teman-teman bisa sambil dicek PPT-nya, atau bisa difoto dulu karena ini jadi awalan nanti ketika kita mau nyusun LPS-nya. Jadi posisi awal ini
saham beredarnya itu bukan nominal ya, tapi lembar. Posisi awal kita punya saldo 60.000 lembar saham. Kemudian di tanggal 1 Februari ada menerbitkan 36.000 lembar saham dengan kas, berarti jumlah kita ada 96.000 lembar. Tanggal 1 April membeli kembali 24.000 saham, ada treasury. Saham treasury senilai 24.000, jadi sekarang saldonya 72.000. Kemudian ada stock split tanggal 1 Juni, maka jumlahnya nambah 72 jadi 144. Tanggal 1 September ada 12.000 saham dengan kas, nambah 12.000 jadi 156. 31 Desember menerbitkan 10.000 saham dengan kas 10.000, berarti posisi akhirnya adalah 166. Nah, kita lihat di tanggal 1 Februari, kemudian tanggal 1 September dan 31 Desember kita menerbitkan saham dan mendapatkan kas, yang berarti ketika penerbitan saham kas kita bertambah, berarti itu nambahnya pas. Tapi ketika di tanggal 1 Juni ada stock split, kita ada tambahan 72.000, tapi kita nggak dapat aset. Maka ini yang kita namakan dengan stock split tadi, harus kita sesuaikan. Nah, yang di tanggal 1 April nggak masalah ya, kita beli kembali, berarti pasti kita belinya dengan aset kita, dengan uang kita. Kita lihat cara ngitungnya. Yang pertama adalah tanggal beredar. Ini adalah dari tanggal saldo awal ke periode berikutnya, ke transaksi berikutnya 1 Februari. Begitu seterusnya. Maka teman-teman yang pertama adalah buat ini dulu, sesuai dengan saldo awalnya ya, sesuai dengan transaksinya. Kita punya transaksi, kita lihat kita punya transaksi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini harusnya juga 6. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 5? Karena yang satu adalah di 31 Desember. Yang berarti nilai harinya adalah 0. Tapi teman-teman boleh menambahkan ketika nanti bingung gitu ya. Coba kita tambahkan di sini. Masih bisa nggak ya? Oke deh, nggak usah ditambah, nanti pokoknya teman-teman boleh menambahkan, tapi karena ininya 0 jadi nggak masalah. Jadi ini adalah tanggalnya, ini kita ikuti belakangnya. Kalau ini 1 Februari, ini 1 Februari, ini 1 April, sini 1 April, 1 Juni, 1 Juni, 1 September, 1 September. Ini keliru ya teman-teman, ini adalah 31 Desember, bukan 1 September. Kenapa? Karena akhir tahunnya adalah di 31 Desember. Nah, jumlah saham yang beredar kita samakan dengan saldo yang ada di sini. 60, 96, 72, 144, 156, 166. Kita lihat. 60, 96, 72, 144, 156. Bawahnya kalau ada berarti 166. Sebelum kita ke penyesuaian, kita bagian tahun dulu. 1 Januari sampai 1 Februari berarti 1 bulan. 1 Februari sampai 1 April 2 bulan. 1 April sampai 1 Juni 2 bulan. 1 Juni sampai 1 September 3 bulan. 1 September sampai 31 Desember 4 bulan. Dibaginya 12 karena ini setahunnya adalah 12. Maka pastikan bahwa ini adalah 12/12 yang artinya 100% atau 1. Nah, kita lihat karena kita ada stock split di tanggal 1 Juni, maka yang di atasnya 1 Juni semua kita kalikan 2. Kenapa 2? Karena stock splitnya 1 jadi 2. Kalau 1 jadi 3 berarti penyesuaiannya 3. Kalau 1 jadi 5 berarti penyesuaiannya 5. Kalau misalnya di 1 Juni ada pembagian dividen 20%, yang berarti 100 tambah 20%, 120%, maka penyesuaian di sini adalah 1,2. Sampai di sini paham ya teman-teman? Nah, kemudian ini kita kalikan 60.000 kali 2, 120 kali 1/12, nilainya 10.000. 96 kali 2, 192 kali 2 lagi,
dibagi 12 nilainya 32.000. Begitu seterusnya sampai nanti kita ketemu rata-rata tertimbang saham beredar adalah 154.000. Nah, berarti dalam 1 tahun ini kita punya rata-rata saham beredar adalah 154.000. Yang berarti ini yang kita jadikan sebagai penyebutnya. Nah, pembilangnya dari mana? Pembilangnya adalah dari laba. Jadi kalau ibaratkan kalau kita punya 154.000 rata-rata saham beredarnya, kita punya labanya adalah 308 juta, berarti EPS-nya adalah 308 juta dibagi 154.000, ada 2.000. Begitu. Paham ya teman-teman? Selanjutnya, laba pada struktur modal kompleks. Nah, kalau tadi struktur modal sederhana agak gampang ya, kita ke struktur modal kompleks. Penyesuaiannya ada 2. Pertama, penyesuaian laba setelah pajak. Jadi kita ibaratkan kita punya obligasi konvertible, yang berarti selama ini dia belum dikonversi. Berarti kita bayar bunga setiap periodenya. Bayar bunga. Nah, ketika obligasi itu misalnya dikonversi pada tahun ini, berarti kita nggak perlu bayar bunga. Berarti bunganya itu tidak perlu kita bayar sehingga laba kita bertambah. Nah, karena laba kita bertambah, berarti efek pajaknya juga sama. Kalau misalnya ya, pajaknya 20%, kita bayar bunganya 10 juta. Berarti kita nggak jadi bayar 10 juta. Berarti kita labanya naik 10 juta. Tapi karena laba kita naik, pajak kita juga naiknya 20%. Berarti bunganya potensinya adalah 100 kurangi 20, 80%. Maka itu yang jadi penyesuaian labanya. Kemudian yang kedua, penyesuaian saham biasa yang beredar, yaitu ditambah jumlah rata-rata pertimbang saham yang akan diterbitkan dengan asumsi semua efek berpotensi saham biasa dikonversi menjadi saham biasa. Jadi kalau kita punya 10.000 lembar 10.000 obligasi, masing-masing jadi 10, berarti nambahnya 100.000, dan kita upayakan dikonversi di awal tahun. Contohnya ya, biar lebih gampang, biar nggak mengawang-awang. Nah, kita coba. Tahun 2013, PT ABC memiliki laba bersih 50 juta dengan rata-rata tertimbang jumlah saham beredar 1 juta lembar. Nah, ini sudah dicontohkan ya, sudah diberikan contoh. Perusahaan juga memiliki 2 obligasi, A dan B, yang dapat dikonversi menjadi saham biasa yang beredar. Obligasi A berjumlah 200 lembar dengan total nilai 60 juta dan memiliki bunga 8%. Obligasi diterbitkan pada awal tahun dan dapat dikonversi menjadi 200.000 lembar saham. Obligasi B sejumlah 100 lembar dengan total nilai 40 juta dan memiliki bunga 7%. Ini boleh difoto ya, karena nanti akan kita pakai di penjelasan berikutnya. Obligasi diterbitkan pada 1 September dan dapat dikonversi menjadi 90.000 lembar saham. Beban bunga tahun 2013 yang dapat didistribusikan ke komponen liabilities obligasi A sebesar 5 juta dan obligasi B 3 juta. Tarif pajak efektif adalah 25%. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita punya laba bersih 50 juta. Nih ya. Kemudian kita punya rata-rata saham beredarnya adalah 1 juta. Yang berarti kalau kita lihat EPS dasar kita adalah 50. Dari mana 50 juta dibagi 1 juta. Kemudian kita punya 2 obligasi. Yang pertama, obligasinya nilainya 60 juta, punya bunga 8%, diterbitkan awal tahun. Yang kedua, 100 lembar, nilainya 40 juta, bunganya 7%, diterbitkan 1 September. Nah, ini yang beda. Karena awal tahun dan 1 September, maka nanti perhitungan kita beda. Kita lihat saja. Yang pertama, laba bersih kita 50 juta. Tadi ya, dapat dari awalnya. Kemudian penyesuaian beban bunga setelah pajak. Obligasi A, bunganya 5 juta.
karena pajaknya 25 maka 1 min 25, 1 min 0,25. Maka obligasi A menyumbang, kalau obligasi A itu dikonversi maka dia menyumbang 3.750.000. Kemudian obligasi B 3 juta dari nilai nominalnya. Kenapa 4? Karena dari September, Oktober, November, Desember. 4/12 sama kita kalikan 1 min 0,25, nilainya 750.000. Penyesuaian laba bersihnya 54.500.000, dari 50 tambah 3750 tambah 750, maka penyesuaian laba bersihnya adalah 54.500.000. Penyesuaian rata-rata tertimbang saham beredar. Yang pertama, rata-rata tertimbang saham beredar adalah 1 juta dari soal tadi ya. Kemudian saham yang diasumsikan akan diterbitkan, obligasi A awal tahun 200.000, 200 kali 12/12 jadi 200.000. Obligasi B tanggal penerbitannya 1 September, berarti 4/12 kali 90.000, maka 30.000. Maka penyesuaian laba bersihnya adalah 1.230.000. Nah, berarti EPS dasar yang kita ketahui tadi ada 50 juta dibagi 1 juta, kemudian EPS dilutifnya jadi berapa? Nah, EPS dilutifnya adalah 44,31, yang berarti LPS terdilusinya, EPS dilutifnya adalah lebih rendah daripada LPS dasar. Nah, maka kalau seperti ini kita namakan anti dilutif. Kenapa? Karena dia lebih menguntungkan ketika dia tidak dikonversi. Ketika dia tidak dikonversi, maka ini nilai LPS-nya lebih tinggi. Kalau dikonversi, dia menjadi lebih rendah. Nah, sekuritas anti dilutif adalah di dalam penghitungan LPS, perusahaan perlu memisahkan sekuritas yang secara individual benar-benar dilutif dengan yang anti dilutif. Efek berpotensi saham biasa dianggap dilutif jika menurunkan laba bersih per saham dan operasi normal berkelanjutan. Untuk menentukan efek dilutif digunakan laba bersih dari operasi normal dikurangi dividen saham preferen. Efek berpotensi saham biasa bersifat anti dilutif jika meningkatkan LPS dari operasi normal yang berkelanjutan atau menurunkan rugi per saham dan operasi normal yang berkelanjutan. Jadi yang tadi dilutif ya, mohon maafnya tadi dilutif karena dia akan lebih menguntungkan ketika dia tetap menjadi sekuritas dilutif, tidak menjadi saham biasa. Kalau dia lebih menguntungkan jadi saham biasa, berarti dia anti dilutif. Berarti jangan dijadikan dilutif, tapi dijadikan saham biasa saja. Oke, demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Silahkan kita buka diskusi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.